Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga semuanya sehat selalu, Lik, ya. Selamat datang di pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab yang pertama, yakni sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi inti yang pertama yakni memahami dan menerapkan pengetahuan, rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, mengelola, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yang pertama 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan dan organ reproduksi. Kita kali ini akan membahas pembelahan sel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yakni siswa dapat menjelaskan tujuan pembelahan mitosis. Siswa dapat menjelaskan karakteristik pembelahan mitosis. Yang terakhir yakni siswa dapat menjelaskan karakteristik tahap-tahap mitosis. Pembelahan sel. Sebelum kita ke tahapnya, kita harus tahu sel itu apa. Sel yaitu satuan kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat membelah diri dengan dua cara, yakni dengan cara mitosis dan juga dengan cara meiosis. Pembelahan sel dengan cara mitosis dialami oleh sel tubuh atau sel somatik, contohnya otot, saraf, kulit, dan sel darah putih. Sedangkan pembelahan dengan cara meiosis dialami oleh sel-sel kelamin atau sel gamet, contohnya ovum dan spermatozoa. Pembelahan mitosis. Ciri-cirinya yakni pembelahan mitosis itu berlangsung satu kali. Kemudian jumlah sel yang dihasilkan nanti 2 buah. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada induknya, yakni 2N atau diploid. Sifat sel anak identik atau sama atau persis dengan sifat sel induknya. Lalu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik seperti tadi, terjadi pada otot, kulit, saraf, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelahan mitosis ini yakni pertumbuhan sel atau perbaikan sel yang rusak. Makanya ketika kalian sedang jatuh, pasti nanti sel-selnya akan tumbuh kembali dan sama persis identik dengan sel kulit asal. Lalu didahului proses interfase. Proses interfase ini nanti akan kita jelaskan sedikit ya, karena penjelasan yang lebih dalam nanti kalian saat SMA. Yang terakhir yakni melewati 4 tahapan. 4 tahapan apa saja yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini nanti akan kita bahas. Tahap interfase. Pada tahap ini sel sudah siap untuk melakukan pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Pada tahap ini terjadi replikasi DNA. Sebelum kita melalui 4 tahap mitosis, kita harus tahu dulu ini adalah sel sebelum dia membelah diri. Yang pertama terdiri dari nukleus. Yang ungu-ungu ini seperti serabut, ini adalah kromatin. Nah, kromatin ini bisa memendek dan menebal nanti jadi kromosom. Nah, yang ini lalu ada yang namanya sentrosom dengan pasang sentriol. Tahap-tahap mitosis. Yang pertama
Tadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap mitosis yang pertama yakni adalah profase. Di tahap profase, benang-benang kromatin tadi yang ungu-ungu menjadi pendek. Lah, yang ini ya. Ini kromatin tadi menjadi pendek dan tebal membentuk kromosom homolog dengan duplikatnya sehingga menjadikan kromosom menjadi 2 lah. Tadi kromatin menjadi kromosom, kromosomnya ada 2. Masing-masing kromosom terlihat terdiri dari 2 kromatid yang terikat pada sentromer. Kromosom terletak bebas di dalam sitoplasma. Lah, ini di tengah-tengahnya terikat oleh sentromer. Kemudian di tahap profase ini nukleus dan membran inti menghilang. Tadi kan di sini ada nukleus. Nah, pada tahap profase ini nukleusnya hilang. Lalu sentriol membelah 2 dan bergerak ke kutub dan terbentuk benang-benang spindle yang terhubung dari kutub utara ke kutub selatan. Lah, tadi kan sentriolnya berdekatan. Nah, sekarang dia menuju ke kutub utara, yang satunya ke kutub selatan dengan terikat oleh benang-benang spindle. Tahap yang kedua yakni tahap metafase. Pada tahap ini kromosom bergerak ke bidang ekuator atau bidang spindle. Nah, kromosom yang ungu-ungu tadi ini bergerak ke tengah atau ke bidang ekuator. Kromosom terikat pada benang spindle melalui sentromer. Sentromer itu yang tengah ini. Kromosom di ekuator dengan tujuan agar pembagian jumlah informasi DNA ke sel anakan merata. Lah, ini sentrosom. Nah, di metafase ini kromosomnya terletak di bidang ekuator dan terikat di tengah-tengah benang spindle. Tahap yang ketiga yakni tahap anafase. Pada tahap anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kromosomnya pisah lah menjadi 2, yakni namanya kromosom pisah, namanya kromatid. Kromatid dapat bergerak ke kutub karena kontraksi benang spindle yang memendek dan menarik kromatid menjadi 2 bagian. Nah, ini kromatidnya putus menjadi 2 karena adanya tegangan dari benang spindle. Serat antar kromosom meregang sehingga bagian sel akan memanjang. Nah, ini adalah tahap anafase. Kromatinnya pisah menjadi 2 menuju kutub utara, yang satunya kutub selatan. Tahap yang terakhir yakni tahap telofase. Pada tahap telofase, kromatid mengumpul pada kutub-kutub. Nah, kromatin tadi membelah menjadi 2, mengumpul di kutub utara, yang satunya mengumpul di kutub selatan, dan benang spindle menghilang. Selaput inti terbentuk kembali dan nukleus terlihat lagi. Tadi kan di tahap profase nukleusnya menghilang, tetapi di tahap akhir telofase nukleusnya terbentuk kembali. Pada bagian bidang ekuator terjadi lekukan. Nah, ini terjadi lekukan yang makin lama makin ke dalam, sehingga sel induk terbagi menjadi 2. Yang masing-masing mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya atau identik. Lah, tadi kan satu sel terus berubah menjadi 2 sel. Makanya di tahap pembelahan sel mitosis ini selnya yang dihasilkan 2 sel atau 2N atau diploid yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Jadi sifatnya itu identik
atau sama persis dengan induknya. Nah, seperti gambar ini gambar anafase menjadi telofase, kromatinnya bergerak, akhirnya membelah, nukleusnya terbentuk lagi. Pembelahan mitosis. Kita rangkum kembali ya. Pembelahan mitosis tadi ada 4. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, lihat lagi. Nah, profase tadi itu kehilangan nukleus. Nukleusnya tadi kan awalnya di interfase kan ada. Nah, kalau di profase nukleusnya hilang. Kromatinnya menebal dan memendek menjadi kromosom. Lah ini kromosom. Lalu sentriolnya berpisah menuju kutub utara, yang satunya kutub selatan, dan terikat oleh benang spindle. Pada tahap metafase, kromosomnya berada di bidang ekuator di tengah-tengah antara benang spindle. Lalu di tahap anafase, kromosomnya tadi berpisah menjadi kromatid. Nah, yang satu menjadi kutub utara, yang satunya lagi menjadi kutub selatan. Pada tahap telofase, kromatinnya menjadi banyak dan akhirnya nanti terbentuk nukleus kembali ini. Yang satunya juga seperti itu. Semakin berkumpul menjadi kromatin lagi. Nukleusnya juga ada. Sentrosomnya juga ada di sini. Tetapi benang-benang spindle-nya hilang. Kalau di telofase itu nanti anaknya menjadi 2 sel yang sama atau identik dengan induknya. Untuk mengingat, Bouvier punya singkatan profase, metafase, telofase, anafase disingkat dengan PAKMAT. Nah ini PAKMAT. P itu untuk profase, M itu untuk metafase, A itu untuk anafase, T itu untuk telofase. Jadi untuk memudahkan kita atau kalian untuk mengingat tahap pembelahan mitosis itu disingkat dengan PAKMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Demikian materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel yang meiosis. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Bouvier kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.